Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, kembali hadir bersama saya Anissa Fitria yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kegiatan pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang 11 dan berlangsung selama 2,5 jam. Dari pukul 10 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diisi langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu yang memberikan panduan langsung kepada para mahasiswa terkait menjelaskan teknik reportase berita di lapangan, juga menjelaskan tentang teori terkait mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Tidak hanya menyuguhkan teori-teori seputar reportase dan investigasi, pembelajaran kali ini mengedepankan metode praktik. Mahasiswa diajak untuk terjun langsung dalam simulasi liputan berita yang dirancang sedemikian rupa agar menyerupai situasi nyata di lapangan. Mereka diminta melakukan investigasi dengan mencari informasi, menyusun pertanyaan yang tepat, serta melaporkan hasil temuan mereka secara detail dan sistematis, sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku. Baik pemirsa, topik yang akan kita bahas adalah mengenai informasi dan wawancara dalam reportase, sebuah elemen penting dalam dunia jurnalistik yang menjadi fondasi penyampaian berita kepada masyarakat. Pemirsa, seringkali muncul pertanyaan, apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya adalah tidak. Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, sedangkan wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam reportase. Wawancara adalah proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang yang kemudian diolah menjadi bagian dari sebuah karya jurnalistik. Dari proses inilah sebuah berita dapat diperoleh dan dilaporkan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, wawancara menuntut persiapan yang matang. Seorang reporter wajib mencari narasumber yang tepat, menentukan topik yang relevan, serta menyiapkan daftar pertanyaan dengan baik. Selain itu, penting bagi seorang pewawancara untuk bersikap objektif, menjaga etika komunikasi, dan mampu merumuskan pertanyaan berdasarkan rumus jurnalistik, yaitu 5W1H, yakni what, who, when, where, why, dan how. Namun, wawancara bukanlah keterampilan yang dapat dikuasai hanya dengan teori. Ia juga merupakan proses yang membutuhkan latihan berulang, penyesuaian, serta kepekaan terhadap situasi. Reporter dituntut mampu mendengarkan jawaban narasumber secara seksama, memotong jawaban yang bertele-tele, dan menggali lebih jauh jika narasumber memberikan jawaban yang terlalu singkat. Lebih jauh lagi pemirsa, reportase tidak hanya sekedar wawancara. Reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan fakta, dan menyusunnya menjadi sebuah berita yang dapat dipercaya. Media penyampaian bisa berupa media cetak, radio, televisi, hingga internet. Dalam dunia televisi, reporter dituntut menghadirkan informasi langsung dari lapangan, melaporkan suasana terkini, dan memastikan fakta yang disajikan benar adanya, bukan opini pribadi. Dalam dunia jurnalistik modern, reporter juga dibedakan ke dalam berbagai teori. Tidak kalah penting pemirsa,
adalah memahami jenis-jenis informasi dan berita. Terdapat berita murni atau straight news, berita mendalam atau in-depth news, sehingga breaking news yang bersifat mendadak. Selain itu dikenal pula kategori hard news yang biasanya terkait konflik atau isu kontroversial, serta soft news yang lebih ringan namun tetap relevan bagi masyarakat. Dari wawancara, reportase, hingga penyajian berita, semuanya memiliki satu tujuan utama, menghadirkan informasi yang berkualitas, karena pada akhirnya tugas seorang jurnalistik adalah menjadi jembatan informasi, bukan sekedar menyampaikan peristiwa, tetapi juga memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Demikian ulasan mengenai informasi dan wawancara dalam reportase. Dengan kombinasi teori yang kuat dan praktik yang nyata, diharapkan lahir jurnalis-jurnalis muda yang tidak hanya cepat dan akurat dalam bekerja, tetapi juga selalu menjunjung tinggi etika serta integritas sebagai pewarta. Demikian laporan hari ini dari Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Anissa Fitria beserta kru yang bertugas melaporkan. Terus ikuti perkembangan berita selanjutnya hanya di Anis News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.